semua bubarkan mereka, habisi mereka. Berkata benar, Mon. Para semuanya itu sangat cantik. Apalagi kalau besok Neng Ayu mengenakan pakaian pengantin. Tambah cantik nih, Bibi. Mami, aku jadi pengen cepet-cepet hari besok ketika aku dan Gajayana mengucapkan doa suci. Aduh, Non, Bibi juga sudah tidak sabar. Nggak nyangka ya, Gajayana sebentar lagi bakal jadi keluarga kita. Iya. Dan kamu harus janji padaku. Kamu akan menjadi suami yang setia buat Ayu Suratiningrum. Iya, aku janji Om. Kok panggil Om lagi? Iya, Panggil ayah dong. panggil ayah sama kayak aku. Iya ya, aku janji. Nah, gitu dong. Udah mau nikah masih malu. Maaf, saya mengganggu. Kak, bisa bicara sebentar? Maaf, saya tinggal sebentar ya. Silakan. Oh ya, kamu sudah cek semua persiapan pernikahan adikmu? Apa? Kerusuhan di Kampung Barat? Iya Kak, banyak warga kita yang tewas. Buah-buahan serta janur untuk hiasan pernikahan mereka semua hancurkan. Kurang ajar. Siapa mereka? Kenapa mereka membuat kerusuhan di sana? Itulah masalahnya. Belum ada kejelasan siapa mereka. Tapi saya mendapat kabar kalau mereka melakukan untuk meneror warga Kampung Barat. Apa mereka itu musuh-musuhku? Tapi kenapa harus meneror warga? Maaf kalau saya salah menilai. Tapi saya berkeyakinan ini tekanan buat kita, terutama buat Tuan Cokorda. Ini nggak boleh dibiarin terjadi. Aku akan perang melawan mereka. Kerahkan teman-temanmu yang lain. Kita akan segera berangkat ke sana. Baik, kalau gitu saya pamit dulu. Ya. Kenapa kamu Gajaya? Hah? Kenapa kamu jadi tegang? Semua orang sampai tertegang sampai ke atas. Kenapa? Hah? Ada apa? Tadi Putoka melapor. Ya. Katanya ada kerusuhan di Kampung Barat. Butuh bantuan saya? Nggak usah, saya sendiri aja. Jangan atasi masalah ini sendiri. Kenapa ya? Kamu itu calon pengantin. Besok akan melakukan pernikahan. Tidak baik melakukan kegiatan yang menimbulkan bahaya. Aku khawatir tentang keselamatanmu. Ayah harus percaya pada kemampuan saya. Saya jamin, saya bisa mengatasi masalah di Kampung Barat. Saya harus segera pergi. Permisi. Gajayana, nggak mau pamitan dulu sama Ayu? Iya, biar Ayu nggak khawatir sama kamu. Ya, saya akan pamit dengannya. Permisi. Ada apa lagi? Hah? Perasaanku jadi tidak enak. Kenapa? Ayah, Gajayana ini bukan anak kemarin sore. Saya yakin dia nggak kenapa apa. Ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa. Gajayana? Hei, ada apa kamu nyampe kesini? Aku mau pamit sama kamu yuk. Kamu mau ninggalin aku? Kenapa? Besok kan kita nikah. Dengar dulu penjelasanku, Ayu. Aku pamit bukan untuk pergi selamanya, tapi untuk menghalau para perusuh. Apa? Kamu mau pergi menghalau para perusuh itu? Ya, perusuh yang menteror warga Kampung Barat. Mereka mencelakai bahkan sampai membunuh. Ini nggak boleh dibiarin terjadi. Aku pamit padamu untuk segera pergi ke sana. Enggak, kamu nggak boleh pergi ke sana. Aku harus pergi ke sana. Tapi Ayu. kamu bisa celaka, aku nggak mau. Ayu, sebagai kepala keamanan Kelungkung, sudah tugasku untuk menjaga wilayah kita. Kamu nggak boleh ngalangin tugasku, Yu. Ayu, Ayu, aku minta pengertian kamu. Terima kasih, Ayu. Tapi kamu harus janji, kamu harus cepat kembali setelah perusuh-perusuh itu pergi, ya? Ya, aku janji. Dan kamu juga harus hati-hati. Aku akan menjaga diri aku sebaik mungkin. Aku pergi ya. Meskipun
aku rela melepas Gajah Yana pergi. Tapi kenapa perasaanku tidak enak? Apa yang akan terjadi pada Gajah Yana? Bagaimana kalau dia sampai celaka? Kalian semua memang tahu malu. Beraninya aja sama yang lemah. Segera tinggalkan tempat ini, atau kalian akan menyesal. Kau akan menyesal. Hajar dia! Ternyata kau tidak sendirian ya? Jangan hanya mengumpat dan memberi perintah. Ayo maju kalau berani. Kau akan benar-benar menyesal. Hajar dia! Ya Tuhan, tolong lindungilah Gajah Yana. Jangan sampai calon suamiku itu celaka. Aku mohon Tuhan. Dalam satu lubang. Jasad teman-teman kita yang gugur kita bawa pulang. Ya, kita serahkan pada keluarganya. Baik, ayo kumpulkan semua. Ayo. Beras banget ini. Ayo. Adik Gajah Yana, calon suami non, selamat dari pertempuran. Bibi serius, Bibi nggak bohong. Enggak. Musuh-musuh kita dapat ditaklukkan dan kita tidak ditaruh lagi, non. Syukurlah, Bibi. Sekarang Gajah Yana mana? Ada di kampung Merah. Berita gembira ini Bibi dapat dari anak buah yang ingin melapor kepada Tuhan. Bibi. Aku seneng banget dengarnya, Bi. Berarti besok aku akan tetap menikah dengan Gajah Yana. Iya, non. Hebat. Semua anak buah andalanku bisa kau kalahkan semua. Siapa kau? Aku. Aku pimpinan orang-orang yang tadi kau kalahkan. Apa, Mom? Kenapa kau membuat kerusuhan di sini? Kamu pasti orang pintar. Dan kamu pasti tahu maksud dan tujuanku menteror wilayah Klungkung. Tentu aja aku ngerti. Kau mau menguasai wilayah ini kan? Penjajah! Penjajah! Julukan yang bagus!
Pimpinan perusuh yang kita tumbas tadi. Jangan baca lu. Jangan terpancing emosi. Katakan apa mau kalian. Cepat katakan. Aku sudah katakan tadi. Aku ingin menguasai wilayah Kelungkung. Kalau kalian mau bekerja sama, kalian akan mendapatkan balasan setimpal. Siapa yang sudah bekerja sama dengan kalian? Tahan! Baiklah, kalian tidak mau bekerja sama. Kalian semua akan menyesal. Serang! Bagaimana? Masih mau melanjutkan pertempuran? Tawaranku tadi masih berlaku. Sayang kalau gak dimanfaatkan. Sebaiknya kamu pulang. Cepat kabari Tuan Cokorda untuk segala kemungkinan yang terjadi. Tapi Kak, Cepat lakukan perintahku. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Cepat. lari Oka! Sabar merayakan kemenangan ini bersama Kajayana. Ya, kamu memang benar, putraku. Tuan Cokorda. Ada apa? Mana Kajayana? Mana menantuku? Mana? Kajayana Tuan. Mungkin saat ini dia sudah tewas. Apa? Kajayana tewas? Siapa yang tewas? Siapa? Ayah, katakan. Siapa yang tewas? Kenapa semuanya diam? Katakan siapa yang tewas? Hei, katakan. Di mana Kajayana? Katakan. Katakan di mana Kajayana? Kak, Kajayana tewas. Calon suami aku mati. Gimana aku bisa tenang? Katakan. Di mana Kajayana? Katakan. Aku juga belum tahu jelas Kajayana mati atau... Tapi sewaktu aku tinggalkan, dia sudah sekarat. Kenapa kamu tinggalin dia? Kenapa? Kamu kan mengawal setianya. Seharusnya kamu ada di sampingnya. Tapi kenapa kamu tinggalin dia? Kenapa? Cepat bawa semua. Bi, cepat kemari. Dia ini sok. Tolong kamu jaga. Kamu pasti punya alasan. Kenapa Kajayana menyuruh pulang? Kenapa? Saya disuruh menyampaikan amanah Tuan. Amanah apa? Untuk menjaga segala sesuatu kemungkinan yang bisa terjadi. Karena perusuh sewaktu-waktu bisa datang ke sini Tuan. Berarti kita harus siap-siap ya. Ya sudah, siapkan anak buahmu. Cepat, gerakkan. Bertahanmu luar biasa. Kutawarkan sekali lagi padamu. Bergabung denganku di Blambangan. Dan kau akan kujadikan asisten pribadiku. Aku tidak sudi bergabung denganmu. Sayang sekali. Kamu harus mati mengenaskan seperti itu.
Pasukan Globo, pimpinan kalian sudah tewas. Sebaiknya kalian menyerah dan bergabung dengan pasukan Blambangan. Bagus, itu tindakan yang terpuji. Paman Cokordana Kago, keluarlah! Bangka Putra, rupanya kau mengenaliku. Baguslah. Siapa yang gak kenal sama kamu? Putra Tunggal Watu Gumalang, pengusaha ambisius yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Mana Cokordana Agung? Aku ada di sini. Ada pesan yang harus aku sampaikan. Cepat sampaikan. Ayah meminta paman bergabung dengan Blambangan, menjadi mitra bisnisnya. Aku tahu ayahmu. Keinginan tidak pernah tulus. Hah? Ia ingin mengambil usahaku kan? Untuk dikelolanya. Aku nggak sudi. Paman tidak boleh menolak ajaran ayahku! Ayahku berhak untuk menolak bekerjasama dengan siapapun, termasuk dengan ayah kamu. Karena ayahku tidak suka dengan cara kotor yang dilakukan oleh ayah kamu. Jaga ucapanmu. Ini rumahku. Dan ini daerah kekuasaanku. Jadi aku berhak untuk bicara apapun. Kau akan menyesal. Bagaimana pertarungannya, Bi? Apakah musuh dapat ditaklukkan? Ditaklukkan? Apa yang ditaklukkan, Bi? Justru kita yang ditaklukkan. Kita menyelamatkan diri. Lalu, Den, bagaimana dengan nasib kami? Iya, Den. Nasib kami, Den. Terserah kalian. Tetap tinggal di sini menjadi warga jajahan atau pergi menyelamatkan diri. Aku pergi dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kakak hanya bisa membawamu ke tempat yang tidak nyaman ini. Kamu kenapa? Ayu teringat pada Gajah Yanaka. Dia benar-benar sudah menikah. Kenapa, Kak? Kenapa semua ini harus terjadi pada Ayu? Kenapa perusuh-perusuh itu datang ketika Ayu akan menikah dengan Gajah Yanaka? Kenapa?
ada di sini? Perusuh-perusuh itu menyerang rumah kita. Jadi ya terpaksa kakak menyalakan kamu di sini. Ayah, ayah kemana kak? Kenapa ayah nggak nyelamatin diri sama kita? Kak, jawab pertanyaan Ayu. Mana ayah? Ayah terbunuh ketika mau menyelamatkan rumah kita. Udah nggak mungkin. Ayah nggak mungkin mati kan kak? Ayah itu kuat, ayah nggak mungkin mati terbunuh kak. Ayah nggak mungkin. Ayah memang kuat, tapi lawan ayah jauh lebih kuat, Ayu. Dengan mudah, ayah dapat ditaklukkan. Maafkan kakak, Ayu. Karena kakak tidak bisa menjaga ayah. Kenapa kak? Kenapa semua ini terjadi sama Ayu? Kenapa ayah dan Gajiana pergi tinggalin Ayu? Kita jangan larut dalam kesedihan. Ya? Kita jangan putus asa. Kita harus tegar. Ini sudah takdir dan kita harus tegar menghadapinya. Aku yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Iya kak. Lalu apa rencana kakak selanjutnya? Pertama-tama kita harus bertahan hidup. Kemudian kita pikirkan bagaimana cara merebut kembali rumah kita. Di sana masih banyak pegawai-pegawai yang pasti masih setia sama ayah. Iya kak. Ayu setuju dengan rencana kakak. Mau makan ini? Buatkan dia perut. Besok kakak baru akan memburu binatang yang bisa kita makan. Ya. Hari ini kakak mau berburu binatang apa? Apa aja, yang penting bisa kita makan. Kak, itu ada kelinci. Kayaknya dagingnya enak dimakan. Kak, itu kelincinya, cepet! Ayo kak, cepetan! Kak, itu! Kelincinya. Cepetan angkat. Ya, kamu tunggu di sini. Kamu kalau ke sana bahaya. Ntar ya, yuk. Hati-hati, nanti kegelincir. Jawab panggilan Ayu, Kak! Kakak jangan diem aja! Kakung! 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 Kenapa kakak ninggalin Ayu, Kak? Ayu udah gak punya siapa-siapa lagi. Ayu takut Kak tinggal sendirian di hutan. Agung. Kini aku
sengaja yang adakan untuk merayakan keberhasilanmu menaklukkan Kelungkung. Jadi untuk itu, nikmatilah anakku. Dan jangan lupa, carilah pasangan yang benar-benar cocok untuk menjadi pendamping hidup kamu. Baik, Ayah. Kalau begitu, ayah akan temui teman-teman ayah dulu. Silakan, Ayah. Mantra, selamat ya. Aku yakin kamu pasti bisa menaklukkan Kelungkung. Makanya aku berani taruhan sama Hanum. Dan aku menang. Sekarsari, menaklukkan satu wilayah bukan permainan yang tidak pantas jadikan taruhan. Kamu kenapa sih? Apa ada yang salah sama ucapanku? Mana sih? Enak deh. Bantrang putranya mana? Oh, Aden. Di sana tante. Oh iya, makasih ya. Iya. Mana? Gak ada. Tuh anak aneh banget sih. Ini kan pestanya dia. Harusnya dia tuh ada di sini menerima selamat dari para tamu. Ini malah ngilang lagi. Kamu lihat nggak, Sari? Kamu kenapa sih? Oh, kamu berantem sama dia? Banterang mana sih? Siapa majikan kalian di sini? Ada 3 orang, Tuan. Sebutkan. Tuan, Cokrodahan Agung dan Agung Bagawanta dan juga Non Ayu sudah tidak hilang, Tuan. Mereka semua sudah tidak ada, Tuan. Mereka sedang terbunuh, Tuan. Aku sudah Ada apa, Tante? Kamu mau kemana? Aku capek sekali, Tante, mau istirahat. Jangan gitu dong. Pestanya aja belum selesai. Tamu-tamu juga belum pada pulang. Gak sopan. Pertempuran kemarin benar-benar menguras tenaga saya, Tante. Saya perlu istirahat, mungkin ya berhari-hari untuk memulihkan tenaga saya. Maaf ya, Tante. Tuh anak kacau banget sih. Mas sini. Aku perlu ngomong sama kamu. Ada apa sih? Sini. Itu loh anak kamu. Nggak sopan banget. Pestanya belum selesai. Dia malah istirahat. Katanya capek lah, tenaganya habis lah karena pertempuran. Itu kan alasan dia aja ya. Lasmini, mungkin saja dia itu benar. Dia itu kelelahan. Karena setelah bertempur menaklukkan Kelungkung, kamu tahu, ini bukan pekerjaan ringan dan menterampun. Baru pertama kali melakukannya. Sudahlah, biarkan saja dia istirahat dan jangan ganggu dia. Tapi ini pesta dia, Mas. Lasmini, ini pestaku juga. Jadi kan tidak ada masalah tanpa kehadiran menterampun. Sudahlah, aku mau menemui relasiku dulu, ya. Bapak dan anak sama aja. Sama-sama keras kepala dan sombong. Aku harus berusaha keras untuk menaklukkan Bantalang Putra. Dia harus menjadi milikku. Bagaimana, Ayah? Jadi kamu tetap bersikeras mau melihat Kelungkung? Iya, ya. Aku ingin tahu keadaannya apakah sudah normal atau masih berantakan seperti aku tinggalkan dulu. Ayah izinkan kamu pergi ke sana, tapi ingat, kamu jangan pergi sendiri. Bawa pegawai untuk menemani kamu di jalan. Baik, Ayah.
Bagaimana keadaan kalian? Baik, Tuan. Kami tidak kekurangan apapun. Bagus, kami akan menginap sebulan di sini. Iya. Tolong layani kami sebaik-baiknya seperti majikan kalian yang dulu. Baik, Tuan. Kalian lakukan tugas masing-masing ya. Mama, masa kamu kok nggak bilang-bilang? Loh, memangnya kenapa? Mama lihat nggak ada yang aneh kok. Sari, Banterang itu orangnya memang seperti itu. Dia kalau pergi nggak pernah mau bilang siapa-siapa. Tapi kenapa kamu jadi marah? Oh iya, Mama tahu. Pasti dia udah janjiin kamu mau ngajakin pergi, iya? Terus dia batalin begitu aja dan pergi sendiri, iya? Mama ini gimana sih? Nggak nyambung banget. Loh, sebenarnya ada apa sih? Nggak ngerti deh. Anak zaman sekarang bikin pusing. Banterang ke Kelungkung. Berapa lama? Sebulan. Gawat. Jangan-jangan Bahtera lagi tertarik sama cewek yang di sana. Bisa aja kan? Dan kesempatan lu bisa hilang dong. Siapa bilang? Gak akan ada yang bisa ngerebut Banterang Putra dari tanganku. Gak akan bisa. Apapun yang terjadi, Banterang Putra harus menjadi milikku. Sebulan saya di sini. Sudah waktunya saya kembali ke Belambangan. Terima kasih atas perhatian kalian padaku. Tolong jaga rumah ini baik selama aku berada. Baik, Tuan. Terima kasih sekali, Tuan.
Kalian tunggu di sini. Jangan ikuti ya. Hati-hati, Den. Suara wanita. Tapi aku di tengah hutan begini, jangan-jangan hantu lagi. Tidak mungkin. Hantu tidak mungkin keluar dari siang bolong seperti ini. Dia cantik sekali, benar-benar cantik alamiah. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kamu menangkap aku kan? Menangkap kamu apa? Udah, ngaku aja. Kamu anggota perusuh itu kan? Perusuh apa? Iya, perusuh yang membantai semua keluarga aku. Keluarga? Keluarga siapa? Iya, kamu memang tega ngebunuh semua orang dan ngerampas harta milik orang lain. Dan kamu juga tega membiarin aku terlunta-lunta di hutan ini sendirian. Dan Tuhan akan mengutuk kamu. Tunggu dulu. Kamu jangan nuduh aku gitu dong. Aku nggak kenal dengan siapa perusuh yang kamu sebutkan tadi. Terus, kamu siapa? Aku... Kenapa kamu ada di sini? Ayo, jawab pertanyaan aku. Jangan diam aja. Jawab. Bagaimana aku mau jawab, sedangkan kamu ngomong terus. Begini Nona, tadi aku sedang membasuh mukaku di sana. Lalu aku dengar ada seorang yang bersenandung. Ya, aku tertarik. Lalu aku datang kemari. Aku nggak untuk menangkap kamu. Kamu nggak bohong kan? Aku bicara apa adanya. Sekarang kamu lihat. Apakah aku ada potongan perusuh? Bagaimana? Apakah aku ada potongan sebagai perusuh? Enggak. Kamu malah terlihat seperti anak bangsawan. Ya syukurlah kalau begitu. Jadi kamu nggak perlu takut kalau aku bakal nangkap kamu. Kamu nggak bohong kan? Demi Tuhan aku nggak bohong.
Nona, tunggu dulu. Tunggu dulu, kita kan mau bicara banyak. Siapa tahu aku bisa membantumu untuk membalaskan dendammu pada perusuh itu. Aduh, kemana ya Den Bantra? Kok cucu muka lama banget sih? Jangan-jangan dimakan macan. Ah, jangan ngaco lu, jaga ucapan lu. Bukan apa-apa, aku khawatir. Apa sebaiknya disusul saja? Jangan. Dia akan marah kalau ucapan dibantah. Ya sudah, kita tunggu saja sampai muncul. Oke, bro. Jadi semua keluargamu meninggal dunia? Iya. Aku sekarang sebatang kara tanpa sanak famili. Lalu kenapa tinggal di hutan? Emang kamu gak takut dimangsa binatang buas? Aku nggak takut mati. Asal dia mati bunuh diri aja. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Aku nggak tahu berapa lama, tapi mungkin sebulan. Dan aku harus ngelawan hawa dingin hutan ini dan gigitan nyamuk. Lalu makananmu? Di sini banyak buah-buahan, terus air minumnya air danau. Kasihan sekali nasibmu. Saya akan menolongmu. Ayo ikut. Kemana? Ya ke rumahku di Belambangan. Ngapain ke sana? Kamu tuh bukannya udah janji sama aku kalau kamu mau nolongin aku buat balas dendam sama perusuh-perusuh itu, iya kan? Iya, tapi sebelum menghadapi mereka, aku harus menolong dirimu dulu. Gak usah, hidup aku tuh udah gak ada artinya lagi. Mendingan kamu tangkap aja perusuh-perusuh itu, biar mereka tuh gak ngukain orang lain. Benar. Mereka itu bukan kelompok sembarangan. Dan perlu strategi yang matang untuk menghadapi mereka. Ya, di rumahku kita bisa memikirkan hal itu. Kenapa harus di sana? Kenapa ngomongin di sini aja? Karena di sana lebih nyaman dan bisa berpikir dengan jernih. Ayolah, kita ke Belambangan. Di sana nyaman dan kamu bisa makan, bisa membersihkan diri kamu dan ya terbebas dari gigitan nyamuk. Ayo. Siapa laki-laki ini? Kenapa tiba-tiba dia muncul di hadapanku? Apakah dia diutus Tuhan untuk menolong aku? Aduh, udah 1 jam nih. Raden belum pulang juga. Jangan takut, mereka semua itu temanku. Kamu nggak bohong kan? Dan kamu bukan anggota perusuh itu kan? Aku berani bersumpah. Ayo. Den, Kita akan balik ke Belambangan. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum berkenalan. Namaku Bantrang Putra dari Belambangan. Kamu berasal dari mana? Nama aku Ayu Suratiningrum, asal Kungkung. Apa jadinya jika dia sampai tahu bahwa perusuh itu aku sendiri? Dia pasti membenciku. Apalagi aku sudah bersumpah bukan bagian dari para perusuh. Bagaimana ini? Apa sebaiknya perlu terus terang lalu minta maaf? Dia pasti tidak akan begitu saja memaafkan. Ya, aku melihat aku harus merasakan ini semua. Hei, kamu kenapa? Kok bengong? Enggak, aku nggak apa-apa. Mungkin karena lapar. Jadi, enggak. Kita cari tempat makan dulu ya. Iya deh. Kasihan kamu Ayu, karena ulahku hidupmu jadi berantakan. Dari anak pengusaha sukses yang terbiasa hidup mewah, terpaksa jadi gelandangan. Maafkan aku Ayu, aku menyesal sudah merampas hidupmu dan merampas orang-orang yang kamu cintai. Apa yang bisa aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku itu? Kamu belum makan? Bukannya tadi dalam mobil kamu bilangnya lapar? Oh iya, saking enak lihat kamu makan sampai lupa nyuap nasi sendiri. Aku kelihatan kayak kelaparan ya? Maklum, udah sebulan aku nggak ngeliat makanan seenak ini.
Aku jadi ngerasa nggak enak. Udah gak apa-apa, nyantai aja lagi. Sama, kadang-kadang aku juga kalau sudah ketemu sama selera yang pas, bisa nambah sampai 3 kali. Oh ya, kamu mau pesan apa lagi? Pesan aja. Nggak usah. Ini aja belum tentu habis. Lagian, ntar aku kekenyangan lagi. Ngomong-ngomong, kamu kenal para Prus itu siapa? Enggak. Soalnya, baik Gajayana, ayah, atau kakak, semuanya nggak ada yang ngasih tahu kalau misalnya Prus itu siapa. Syukurlah. Kenapa? Enggak, cuma nanya aja kok. Ayo, makan lagi. Kamu tenang aja, Ayu. Mulai hari ini, kamu tidak akan kelaparan lagi. Dan aku akan membahagiakan hidupmu. Aku jamin, kamu tidak akan menderita dan kesepian lagi. Ayo. Gak usah takut. Kamu sudah pulang, anakku? Sudah ya. Ya ampun, kok jauh banget sih? Bantrang, siapa perempuan ini? Ini Ayu Suratiningrum, temanku dari Kelungkung. Apa? Dari Kelungkung? Iya ya. Ayo, salami ayahku. Iya. Kenalkan, nama saya Ayu Suratiningrum. Watu Gumalang. Sangat senang berkenalan dengan kamu. Terima kasih. Nggak usah salaman. Gak level. Ayo, aku tunjukkan kamarmu biar kamu bisa membersihkan diri dan istirahat. Ayo. Permisi. Silakan. Mas, dia mau tinggal di sini? Hah? Nggak salah. Mungkin saja. Dan itu terserah pada Banterang. Bantrang dari perempuan mah. Iya, dan mama yakin perempuan itu pasti kerjanya sebagai pembantu di Kelungkung. Penampilan dia aja pucat banget, nggak ada modis-modisnya. Ya, wajahnya sih lumayan cantik, tapi tetap aja mama nggak habis pikir sama si Banterang. Kok dia bisa-bisanya suka sama perempuan kayak gitu sih? Amit-amit deh, kayak ada perempuan aja. Terus sekarang dia ada di mana? Dia ada di rumah om kamu itu. Kamu tahu nggak? Banterang yang ngajakin dia tinggal di rumah itu. Ih, amit-amit. Ih, sebel. Banterang tunggu. Banterang, siapa perempuan yang kamu bawa? Bukan urusanmu dan jangan ikut campur. Banterang, aku belum selesai bicara. Aku bilang juga apa? Pasti Banterang lagi tertarik sama cewek di sana. Pantasan aja, dari kemarin dia bolak-balik terus. Kamu sudah tahu tampangnya dia kayak apa? Belum sih. Ibuku bilang dia orangnya cantik, tapi tubuhnya kotor dan bau. Ih, kok Banterang bisa tertarik sama cewek kayak gitu sih? Aneh. Kamu kenapa diem saja? Seharusnya kamu bertindak dong. Ini juga lagi aku pikirin, gimana caranya menyingkirkan perempuan itu. Ya udah, kalau begitu kamu tanya saja sama dia. Kalau dia itu tidak pantas untuk Banterang. Iya, tapi kan sebelumnya harus aku selidiki dulu dong siapa dia. Jadi alasan tidak cocoknya biar pas. Ya juga. Burung-burung hai berkicau riang, burung-burung hai berkicau riang, seakan mengerti suasana hatiku ini yang sedang kasmaran. Angin bertiup hai sepoi-sepoi, angin bertiup hai sepoi-sepoi, seakan mengerti sejuknya
hati diriku ini yang sedang kasmaran. Apa? Kamu mau memperistri Ayu Suratinirum? Benar, Ayah. Kamu sadar dengan keputusan itu? Ya, aku sangat sadar, Ayah. Sebagai penebus kesalahanku padanya. Bagaimana kalau dia tahu nanti yang sebenarnya? Ya, aku harap Ayu bisa maafkanku dan tidak berpengaruh pada pernikahan kami. Baiklah, nak. Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu. Terima kasih, Ayah. Hei, ada yang mau diomongin? Apa tentang pusu-pusu itu? Oh enggak, ini nggak ada kaitannya dengan mereka. Terus? Tentang apa? Aku melamarmu. Apa? Ayo, aku harap kamu bersedia menjadi istriku. Aku berjanji akan selalu menjagamu, membahagiakanmu, dan mencintaimu sepanjang hidupku. Apakah kamu akan menerima lamaranku? Aku bersedia. Dan sejujurnya aku mau berterima kasih kepadamu karena kamu udah jadi penolong aku. Dan aku juga udah menjalani kehidupan normal lagi, tidak tunggu-tunggu ikutan. Dan selama sebulan aku tinggal sama kamu, aku mendapatkan banyak perhatian dari kamu. Jadi, apapun yang kamu minta, aku akan mengabulkannya. Terima kasih, Ayu. Aku janji, aku akan selalu setia sama kamu. Aku nggak akan menyakiti kamu, apalagi sampai mengkhianati kamu. Aku percaya kata-katamu. Dan kamu menikahi Ayu? Iya, pengumuman resminya saja sudah disebarkan. Nggak bisa, mah. Pernikahan ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi gimana maksud kamu? Semuanya udah diputusin. Hari pernikahannya saja sudah ditentukan. Gak ada yang bisa batalin. Masih bisa, mah. Asal mama mau bicara pada Om Watu. Loh, memangnya apa kepentingan mama sampai mama harus meminta pernikahan itu dibatalkan? Hah? Untuk kebahagiaanku, mah. Karena aku sangat mencintai Banterang. Makanya, mah, aku mohon. Mama mau menolongku. Batalkan pernikahan itu. Bicaralah pada Om Watu, mah. Tidak. Mama tidak bisa melakukannya, Sari. Kenapa sih, mah? Karena Banterang sendiri meminta untuk menikahi Ayu, Sari. Tidak ada yang memaksa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan pernikahan itu. Lagi pula, kamu kan masih sepupunya Banterang, sayang. Ya, walaupun sepupu jauh, tapi kalian tetap tidak bisa bersanding sebagai suami istri. Sari dengerin mama dong. Ada apa, Sekarsari? Kenapa kamu mengajak bertemu di sini? Banterang, tolong jangan teruskan rencana pernikahan itu. Kamu akan celaka. Kamu tahu, Ayu itu anak dari Cokorda Anak Agung, pengusaha yang kamu takutkan itu. Pasti dia akan mencari kesempatan untuk membalas dendam padamu. Dari mana kamu tahu? Dari orang yang sengaja aku sewa untuk menyelidiki Ayu. Selain kamu, siapa lagi yang tahu? Nggak ada. Cuma aku aja yang tahu. Bagus. Dengar, Sekarsari. Sebelumnya aku sudah memperingati kamu. Jangan ikut campur. Dan peringatan itu berlaku untuk selamanya. Kenapa kamu masih berbandang? Jadi, kamu tahu siapa sebenarnya Ayu? Iya, aku tahu. Dan itu tidak membuat aku keberatan untuk menjadi istrinya. Dan sebaiknya sekarang kamu pulang dan simpan rahasia ini baik-baik. Karena kalau sampai bocor, kamu tahu sendiri akibatnya. Ngerti?
Ada apa ya? Ada hal penting yang harus disampaikan sehingga mengumpulkan kita di sini. Begini Bantrang, ayah ini mau menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepadamu. Menyerahkan tugas? Iya, karena ayah sudah tua dan sudah waktunya ayah turun dari kursi pimpinan. Karena yang muda lebih pantas menduduki kursi pimpinan. Apa kamu bersedia menerimanya, Bantrang? Aku bersedia, Ayah. Bagus, Bantrang. Jadilah kamu pimpinan yang bijaksana bagi bawahan kamu. Baik, Ayah. Dan kamu, Ayu, bantulah suamimu menjalankan semua tugas-tugasnya. Baik, Ayah. Aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kok belum tidur? Mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Besok aku akan sangat sibuk. Jadi jangan di rumah. Aku takut kamu jadi kesepian. Nggak apa-apa kok. Lagi pula, aku juga bisa menyibukkan diri nanti dalam kegiatan sosial. Jadi, aku nggak gitu merasa kesepian kalau kamu nggak ada. Hidupku memang sangat beruntung. Memiliki kekuasaan yang penuh. Memiliki pendamping yang cantik luar dalam. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Aku benar-benar bangga memiliki istri seperti kamu. Aku juga bangga punya suami kayak kamu, yang setia dan selalu mencintai aku. Ayo, kamu mau memaafkan semua kesalahanku? Emangnya kamu salah apa sama aku? Ya, apapun itu. Iya, pasti. Walaupun besar sekalipun. Iya. Aku jadi lega. Terima kasih ya sayang. Salaman sama ibunya. Pak, saya di sini aja. Nanti jam 3 jemput lagi ya. Baiknya. Ya. Selamat pagi ya. Apa kabarnya Nyonya? Baik. Gimana keadaannya semua? Baik-baik aja. Ibu, gimana keadaannya? Sehat? Saya harap semua ibu, bapak yang tinggal di sini semuanya sehat-sehat aja ya. Saya permisi. Gimana Suster semuanya? Lancar-lancar aja kan? Bagus. Ayu. Ternyata masih hidup. Ini berkat kebesaran Tuhan, Ayu. Kakak, kenapa kakak bisa di sini? Aku jadi supir di sini. Kami juga bisa ketemu sama kakak. Begitu. Dasar jual tempat kakak jatuh ternyata adalah sungai yang sangat dalam. Tubuh kakak nggak hancur dan akhirnya kakak selamat dari kematian. Kemudian kakak terbawa arus sampai ke laut. Untung aja ada seorang nelayan yang mau menolong kakak sampai kakak sembuh. Terus waktu itu kenapa kakak nggak nyariin Ayu? Kalau kakak waktu itu udah sembuh?
Waktu itu kakak hilang ingatan. 1 bulan belakangan ini kakak sembuh. Kakak pikir sudah terlambat untuk nyari kamu ke hutan. Kakak benar. Aku udah 6 bulan yang lalu ninggalin hutan. Untungnya ada seorang pemuda yang nolongin Ayu, terus sekarang jadi suami aku. Kamu sudah menikah? Iya, dan aku sangat bahagia, Kak. Dari penampilan kamu aja, aku yakin pasti suami kamu bukan laki-laki sembarangan. Siapa dia? Dia Bang Ramputra, pengusaha sukses di Belambangan ini, Kak. Apa? Kamu nikah sama dia? Kenapa? Kakak pasti nggak nyangka kan kalau aku seberuntung ini. Kak, Bang Ramputra itu sangat menyayangi Ayu, Kak. Dan dia selalu manjain Ayu. Dan semua keinginan Ayu terpenuhi. Sama seperti ayah. Seharusnya kamu tidak menikah sama dia, yuk. Kenapa? Dia pantas jadi suami Ayu, Kak. Dia nggak pantas. Dia musuhku dan seharusnya dia jadi musuh kamu. Ayu nggak ngerti sama omongan kakak. Enggak. Bantara Putra itu adalah pimpinan perusuh-perusuh itu. Dia yang membunuh calon suami kamu dan dia yang membunuh keluarga kita. Ayah kita, yuk. Nggak mungkin. Kakak pasti bercanda kan? Semua yang kakak omong itu bohong kan, Kak? Semua yang kakak omongkan itu benar. Dia yang menghancurkan keluarga kita. Ayo, tunggu Ayu. Kamu harus balas kematian ayah dan Kajayana. Bunuh Bantrang selagi ada kesempatan. Anggap saja pernikahan kamu adalah jalan dari Tuhan untuk kita balas dendam. Jangan kamu sia-siakan. Ya. Apa yang telah aku lakukan? Aku melakukan kesalahan besar. Aku menikah dengan orang yang telah membunuh orang yang aku cintai.
yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Bagaimana kegiatan sosial hari ini? Cukup melelahkan, tapi aku puas. Jangan terlalu dipaksakan. Nanti kamu sakit. Ya? Iya. Hari ini aku sangat lelah sekali. Aku masuk dulu ya. Maafkan aku, Kak Agung. Aku tidak bisa membunuh Bantran. Aku terlanjur mencintainya. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Dan aku sudah berjanji kalau aku akan memaafkan semua kesalahannya. Kamu ini nggak bisa ngomongin kamu. Saya udah istirahat. Sebaiknya kita kembali ke kamar ya. Udara malam ini nggak bagus buat kita. Ayo. Ayo, kesempatan itu akan datang 2 kali. Kenapa kamu sia-siain sih? Kak, Ayo benar-benar nggak sanggup melakukannya, Kak. Ayo nggak sanggup. Jangan bilang kalau kamu sudah mencintai dia. Itu yang mau Ayu katakan sama kakak. Kamu melakukan hal bodoh, Ayu. Ayu mesti gimana lagi, Kak? Kalau Ayu tahu dari awal Ayu gak akan mau nikah sama Bantran, Kak. Ayu mungkin akan lebih memilih tinggal di hutan, makan buah-buahan, tidur di atas daun, minum air danau. Ayu rela, Kak. Kak, Bantran udah jadi dewa penolong Ayu, Kak. Karena dia, Ayu
Ayu bebas dari segala penderitaan, Kak. Ayu mohon sama Kakak. Tolong ngertiin Ayu, Kak. Ayu gak mau kehilangan kebahagiaan untuk yang kedua kalinya. Ayu gak mau. Ayu. Demi kebahagiaan kamu, Kakak rela mengambil Banterang Putra menjadi ipar Kakak. Makasih, Kak. Ayu janji, Ayu akan menceritakan semuanya sama Banterang. Dia pasti mau nolong Kakak. Makasih. Jadi setiap hari Ayu bertemu dengan laki-laki pemulung itu? Iya, nampaknya mereka mesra dan akrab sekali. Bagus, itu bisa menjadi senjata ampuh untuk menyingkirkan dia dari Banterang. Terus ikuti dia, Hanu. Selidiki siapa laki-laki itu. Oke. Semuanya berjalan dengan lancar, Kak. Terus, suami kamu? Suami aku baik-baik aja. Bapak kenal tidak laki-laki yang tinggal di rumah itu? Oh iya, kenal. Dia Agung Bogawanta, anak bekas pengusaha sukses di Kelungkung yang jatuh bangkrut. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak ya. Aku mau bicara sama kamu. Jangan ganggu, aku lagi sibuk. Tapi ini tentang Ayu, istrimu. Emang ada apa dengan dia? Kamu tahu apa aja kegiatan Ayu selama di luar rumah? Ya, dia melakukan kegiatan sosial, emang apa lagi? Memang sih, setiap hari Ayu ke panti jompo. Tapi bukan untuk kegiatan sosial, melainkan untuk bertemu seorang laki-laki. Setiap hari mereka bertemu, makan bareng, jalan-jalan, ngobrol. Sepertinya akrab sekali, sampai-sampai Ayu tidak merasa canggung untuk memegang tangannya. Cukup! Jangan diteruskan! Aku nggak mau mendengar! Sekarang lebih baik kamu keluar dari ruangan ini. Tapi aku belum selesai cerita. Aku bilang keluar! Sayang sekali, padahal ceritanya sangat menarik. Siapa tahu laki-laki itu mantan kekasihnya Ayu waktu Ayu tinggal di Kelungkung, atau justru kakak kandungnya. Hati-hati loh Banterang, mungkin mereka akan merencanakan sesuatu untuk membunuhmu. Wah, keluar! Minum dulu kopinya, Mas. Iya, masih. Lagi baca apa sih? Serius banget. Ini ada yang mau jual tempat kayaknya nih. Banterang, tumben kamu udah pulang. Dari mana kamu saya? Dari panti jompo. Ketemu siapa di sana? Banterang, ada apa ini? Gak biasanya kamu bersikap seperti ini. Kamu jangan balik bertanya, jawab saja pertanyaanku. Siapa yang kau temui di sana, di panti jompo itu? Mantan pacarmu. Oh, pantas saja kamu rajin berkunjung ke sana. Aku gak terima tuduhanmu itu. Kamu maksa mungkin, Ayu. Aku sudah mengetahui semuanya. Kamu itu tahu apa? Tuduhan kamu aja salah. Ayo, kamu dengar. Aku paling gak suka dikhianati. Aku gak pernah mengkhianati Banterang. Katakan, siapa sebenarnya laki-laki yang ketemu di panti jompo itu? Lepas Banterang, lepaskan tanganmu. Kamu menyakiti aku. Siapa laki-laki itu? Lepas. Katakan. Yang terjadi. Siapa dia? Ayo cepat. Dia Agung Bogawanta, kakak kandungku, bos. Bohong. Kakak kandungmu sudah mati. Tapi Tuhan menyelamatkannya dari kematian. Sengaja menyusun rencana kematian kakakmu agar aku simpati sama kau. Dan kalian berdua menyusun rencana untuk membunuhku, iya kan?
kamu gunakan untuk membunuhku. Dan kamu tidak berani melakukannya. Kamu tidak menjawab. Berarti benar. Kamu mau membunuhku. Gak tahu diri. Kenapa kamu benci kamu? Ada apa ini? Ayo. Mau kemana kamu? Kenapa kamu berubah seperti ini, Bandra? Bukannya kamu berjanji kamu akan menjaga aku selama hidup kamu? Dan kamu juga berjanji kan kalau kamu akan menyayangi aku selamanya. Tapi kenapa kamu ingkari, Bandra? Kenapa? Karena kamu sudah berkhianat. Kamu telah bersekongkol dengan kakakmu lalu berselingkuh untuk membunuhku. Iya kan? Dekat sekali kamu, Ayu. Kamu mengkhianati cintaku. Kamu harus dihukum. Ayo, 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 mau. Kamu tidak pernah berselingkuh, Bandra. Aku selalu setia sama kamu. Ah, ngomong kosong. Rencana pembunuhan itu memang aku yang merencanakannya. Tapi aku menolaknya. Karena aku cinta sama kamu, Bandra. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Baiklah. Aku gak akan pernah maksa kamu lagi untuk mempercayai semua ucapanku. Karena untuk membuktikan semua ucapanku, kau tidak akan menjadi saksi. Jika aku berkata benar, maka airnya akan berbau wangi. Tapi jika aku berbohong, maka laut ini akan berbau busuk. Selamat tinggal, Bandra. Aku selalu mencintaimu. Ayo, 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 ayo. Ini menebarkan bau wangi. Berarti Ayu benar. Ayu tidak pernah mengkhianatiku. Maafkan aku, Ayu. Maafkan aku.